Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yuni Wulandari, NIM 002. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen proyek. Nah, dalam aspek manajemen proyek ini kita perlu mempertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan. Nah, supaya tepat sasaran, kita perlu mengidentifikasikan berbagai masalah dalam manajemen proyek serta membutuhkan penanganan yang tepat. Yang pertama ada aspek keuangan. Nah, permasalahan yang timbul ini biasanya tentang pembelanjaan dan pembiayaan proyek. Keuangan ini biasanya berasal dari modal sendiri ataupun pinjaman. Selanjutnya ada aspek anggaran biaya. Nah, aspek anggaran biaya ini masalahnya yang timbul itu berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Nah, supaya pengendalian anggaran biaya ini berjalan dengan lancar, kita perlu merencanakannya sebelumnya dengan matang dan terperinci agar memudahkan proses pengendalian biaya sehingga biaya dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Yang selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Permasalahan yang timbul ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi sumber daya manusia selama proyek berlangsung yang berfluktuatif. Agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks, kita perlu merencanakan sumber daya manusia didasarkan atas organisasi proyek yang dibentuk sebelumnya. Selanjutnya ada aspek waktu. Nah, aspek waktu di sini masalah yang timbul biasanya menimbulkan kerugian biaya apabila pengerjaan proyek lebih lambat dari yang direncanakan dan sebaliknya akan menguntungkan apabila dapat dipercepat. Selanjutnya ada aspek mutu. Nah, aspek mutu di sini biasanya permasalahan timbul itu berkaitan dengan kualitas produk akhir yang akan meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, permasalahan yang timbul dari aspek pemasaran ini berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal hubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu produk, serta analisis pasar yang salah terhadap produksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada aspek efektivitas dan efisiensi. Yang permasalahannya ini dapat merugikan apabila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif maupun efisien. Tidak terpenuhinya sehingga usaha produksi membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya ada aspek harga. Nah, aspek harga di sini masalah yang timbulkan itu karena kondisi eksternal dalam hal persaingan, harga yang dapat merugikan perusahaan, misalnya karena produk yang dihasilkan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dan kalah bersaing dengan produk lain. Yang terakhir ini ada aspek manajemen produksi. Nah, permasalahan yang timbul ini biasanya berkaitan dengan hasil akhir proyek. Nah, hasil akhir proyek ini jika negatif apabila proses perencanaan dan pengendalian tidak baik. Agar hal itu tidak terjadi, kita perlu berbagi usaha untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi proses produksi dan kerja, serta meningkatkan kualitas produksi melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sriwaningsih, NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen proyek. Dalam manajemen proyek dibagi dua tingkatan, yaitu level manajemen dan kemampuan manajemen. Di level manajemen ini dibagi tiga, yaitu hinger manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Di hinger manajemen yang menduduki bagian ini erat kaitannya dengan kegiatan organisasi secara umum, luas dan menyeluruh. Manajer yang menduduki jabatan tersebut bertanggung jawab penuh atas semua penggerakan manajemen organisasi dan pengambilan keputusan secara umum. Umumnya pada tingkatan manajer puncak ini berisi beberapa
eksekutif, misalnya presiden direktur, kepala cabang, dan lain-lain. Dan selanjutnya middle management. Manajemen yang menduduki area ini berhubungan dengan manajemen bawah yang menjadi tanggung jawabnya. Manajernya merupakan manajemen departemen yang membawahi dan mengkoordinasikan seksi-seksi di level bawah. Yang terakhir lower management. Manajemen pada tingkatan middle erat kaitannya dengan manajemen teknis dan operasional yang langsung berhubungan dengan eksekutor teknis dan operasional. Manajemen yang menduduki jabatan ini adalah manajemen operasional pada level bawah menurut struktur organisasinya. Manajemen tersebut diharuskan mempunyai beberapa skill dan orientasi yang berhubungan dengan tanggung jawab, tugas, dan peran dan fungsinya dalam untuk mencapai tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ayu Putrimurti, NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 2 mengenai tentang fungsi manajemen proyek. Apa sih fungsi manajemen proyek itu? Fungsi dari manajemen proyek itu yaitu suatu proses di mana akan berlangsungnya suatu kegiatan atau suatu tujuan dari proyek tersebut. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen proyek tersebut? Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Kita itu sebelum kita melaksanakan sesuatu apapun, kita harus merencanakan tujuan kita. Tujuan kita apa sih untuk kedepannya? Kita harus planning agar tujuan yang kita tuju ini bisa berjalan dengan terarah, atau istilahnya tujuan tersebut itu mempunyai arahan yang tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi organisasi atau organizing. Nah, setelah kita merencanakan atau kita mempunyai planning, kita harus mempunyai suatu organisasi di mana terdapat sebuah struktur yang terarah atau organisasi yang terarah juga, agar tujuan tersebut bisa tercapai secara maksimal, atau istilahnya kita banggalah mempunyai tujuan yang terarah. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan atau appointing. Nah, setelah semuanya yang satu dan kedua tercapai atau istilahnya sudah dilaksanakan, yang ketiga yaitu kita laksanakan tujuan tersebut. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau kontrol. Apabila kita dalam tujuan tersebut mencapai batas atau tidak sesuai dengan yang kita planning tersebut, maka kita harus segera kontrol. Oh, ini ternyata melewati batas. Kita harus mengontrol semua aktivitas dan tujuan yang akan kita laksanakan. Seperti itu kiranya dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nurlaila, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan manajemen proyek. Menurut Soeharto 1999 dinyatakan bahwa adapun tujuan dari proses manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu. Dalam hal ini, terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Yang kedua, biaya yang sesuai. Maksudnya agar tidak ada biaya tambahan dari luar dari perencanaan biaya yang telah direncanakan. Yang ketiga, kualitas sesuai dengan persyaratan. Yang terakhir, proses kegiatan sesuai dengan persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan manajemen proyek.
Manajemen proyek adalah proses lengkap memulai, merencanakan, melaksanakan, menutup, dan mengendalikan proyek. Memahami tahapan siklus manajemen proyek ini membantu mengatur dan memfokuskan proyek. Metode manajemen proyek dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, inisiasi proyek. Inisiasi proyek adalah tahapan awal atau pertama kalinya suatu proyek dimulai. Pada intinya, inisiasi proyek adalah mengawali sebuah proyek, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Dari definisi proyek inilah akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Yang kedua, perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini biasanya dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Pada intinya, perencanaan manajemen proyek ini adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek secara umum berisi tujuan dan ruang lingkup proyek, waktu pengerjaan atau jadwal proyek, rencana anggaran biaya proyek, kualitas proyek, sumber daya proyek, manajemen resiko, perencanaan komunikasi, pengadaan, serta integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disea, NIM 013. Saya menyambung dari pemateri sebelumnya mengenai metode manajemen proyek, yaitu yang ketiga, pelaksanaan proyek. Nah, setelah proyek ini direncanakan secara matang dengan segala perhitungan atau pertimbangan, nah langkah selanjutnya itu melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan, pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam project management plan. Nah, disinilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi. Jadi pada intinya project execution ini merupakan tindak lanjut apa yang telah dituangkan dalam manajemen plan. Dan yang keempat yaitu pengontrolan proyek. Nah, pengontrolan proyek ini adalah kontrol terhadap aktivitas suatu proyek untuk mengontrol apakah langkah demi langkah yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan project management plan. Nah, dan juga untuk mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi atau rencana awal. Kan tersebut sudah sesuai dengan project management plan. Nah, dan juga untuk mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi atau rencana awal atau sudah sesuai dengan target. Nah, yang kelima yaitu penutupan proyek, sering disebut dengan project closure, merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Yang intinya yaitu tahapan penutupan proyek ini memberikan laporan tentang hasil apa aja yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek tersebut. Nah, bentuknya itu yaitu pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan, dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Terima kasih.